Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membacakan eh, hadis dari kitab Ta'lim Muta'alim. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. La takhfalanna sababal kalam wa waqtahu wal kaifa wal kammal makan jami'an. Sungguh, janganlah engkau melupakan sebab pembicaraan dan waktunya, serta sifat pembicaraan, kadar, dan tempat obrolan itu terjadi. Seorang pelajar, seorang santriwati, maka hendaknya meniru, mencontoh, memberikan pembelajaran atau meniru gaya para ulama-ulama kita atau guru-guru kita dengan meniru akhlaknya, dengan meniru sifatnya yang berupa banyaknya sifat yang baik bagi kita semua, dan ambillah hikmah atau ilmu yang ada pada diri guru kita semua. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-hikmah dholatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Hikmah atau ilmu yang bermanfaat itu barang penguatannya orang mukmin, di mana dia menemukannya maka pungutlah. Nah, ambillah ilmu-ilmu dari guru-guru kita, ambillah ilmu dari para ulama-ulama kita, karena kitalah nanti penggantinya di masa depan yang akan datang. Dan dikatakanlah, ambillah yang jernih dan tinggalkanlah yang keruh. Nah, ambillah yang baik-baik saja dan tinggalkanlah yang jelek-jelek. Wasami'tu Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani yaqulu. Saya mendengar Syekh Al-Imam Anjal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani berkata, Jariyah Abi Yusuf rahimahullah ta'ala amanatan inda Muhammadin faqala laha. Jariyah atau budak wanitanya Imam Abu Yusuf merupakan amanah atau titipan di sisi Syekh Muhammad. Kemudian beliau bertanya kepadanya, faqala laha hal tahfadin fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Apakah waktu ini kamu masih hafal atau ingat, masih hafal masalah dari apa yang diungkapkan Imam Abu Yusuf? La annahu kana yukarraru wa yaqulu zahmud dauri sakitun fahafidha zalika minha wa kanat mushkilatan ala Muhammadin fartafa'a ishkaluhu bihadhil kalimah fa'ulima annal istifadah mumkinah min kulli ahadin. Dia menjawab, tidak, kecuali adanya beliau selalu mengulang-ulang ilmunya, dan beliau Imam Abu Yusuf berkata, bagian dari perputaran itu tiada, maka Syekh Muhammad hafal hal-hal itu darinya, yaitu jariyah. Dan adanya masalah itu menjadi kemuskilan dari Syekh Muhammad, dan hilanglah kemuskilan tersebut dengan kalimat tadi. Dengan ini terbukti bahwa pelajaran atau faidah itu dapat atau memungkinkan diambil dari siapa saja. Nah, bagi siapa saja yang mengambil ilmu dari ulama-ulama kita, itu siapa saja bisa mengambil, maupun itu ilmunya ataupun sifatnya, karena ilmu atau sifat yang baik itu adalah bagian dari ilmunya para syekh dan ulama kita. Karena hal ini Imam Abu Yusuf berkata sewaktu beliau ditanya dengan apa Tuhan dapat memperoleh ilmu. Beliau menjawab, Mastangkaftu min istifadah wa ma bakhiltu minal ifadah. Saya tidak merasa malu untuk mengambil pelajaran atau faidah dari orang lain, dan saya tidak kikir untuk mengajar. Dan tidak merasa malu. Nah, janganlah kalian malu karena meniru atau
mengambil ilmu atau sifat baik para guru kita, karena itu merupakan kebaikan bagi kita, untuk diri kita. Karena pada dasarnya ilmu adalah sebuah pembelajaran bagi kita, karena hidup di dunia ini harus dipenuhi dengan ilmu atau dengan pemikiran yang sangat relevan. Dan jika kalian mempunyai ilmu, maka bagilah pembelajaran yang kalian digunakan pada saat guru mengajar kepadamu, bagikan, dan janganlah kalian bakhil atau pelit kepada orang untuk mengajarkan ilmu yang kalian punya. Wakila li Ibni Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma bima adarokta al ilma. Ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu dengan apakah Tuhan mendapat ilmu? Beliau menjawab, qala Banu Abbas bilisani sa'ulin wa qalbi aqulin. Dengan lisan yang selalu banyak bertanya dan hati yang selalu berpikir. Janganlah kalian mati hati atau mati lisan. Jika kalian tidak paham apa yang diajarkan oleh guru kalian, maka bertanyalah. Jangan malu, karena ilmu harus kita menuntut untuk bertanya kepada guru kita. Dan hati yang selalu untuk berpikir, karena tidak hanya otak yang berpikir, namun hati kita juga ikut berpikir. Adanya pelajar digelari dengan ma'takulu, bagaimana keteranganmu? Wa inna masumiya tolibul ilmi ma'takulu likasroti ma yakulu nafiz zamanil awal ma'takulu fi hadil mas'alati. Sebab pada masa dulu mereka amat terbiasa untuk mengucapkan bagaimana keterangan Anda dalam masalah ini. Wa inna ma tafaqoha Abu Hanifah bikasrotil mutorohati wal mudzakaroti fi dukanihi hina kana bazzaza. Hanya dengan banyaknya adu argumen dan diskusi dikeadainyalah Abu Hanifah pedagang kain itu menjadi alim fikih. Fabihadza yu'lamu anna tahsila al-ilmi wal fikhi yajtami'u ma'al kasbi. Melihat kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa menuntut ilmu dan fikih itu bisa pula dilakukan bersama-sama dengan bekerja mencari uang. Maka menuntut ilmu tidak hanya satu orang, dan menuntut ilmu juga tidak hanya sendiri, namun juga bisa dua orang. Yang penting kita harus tetap bersama untuk bekerja mencari uang dengan cara berpikir yang sangat relevan. Karena pada dasarnya bekerja untuk mendapatkan uang juga kita menggunakan ilmu dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.